Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Forex Sarjana. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu topik yang cukup penting, yaitu pandangan saya tentang averaging. Tapi sebelum itu kita akan membahas tentang apa itu averaging. Jadi averaging adalah menambahkan posisi ketika kita salah, atau ketika kita floating loss. Jadi misalnya di chart ini, saya melihat harga berada di bawah, dan saya memutuskan untuk melakukan posisi buy. Nah, averaging adalah, ketika kita salah arah, kita tidak melakukan stop loss atau cut loss tapi yang kita lakukan adalah menambah posisi. Jadi misalnya kita open posisi buy, lalu harga turun, di sini kita melakukan buy lagi, dan jika harga turun terus, kita lakukan buy lagi dan seterusnya. Nah, setiap orang memiliki sistem averaging yang berbeda-beda, bahkan di luar sana banyak beredar robot atau AI yang menggunakan sistem averaging. Sebagai contoh di chart ini. Jadi, ketika EA open posisi buy dan harga turun 50 pips, EA akan buy lagi, turun lagi 50 pips buy lagi, turun lagi 50 EA buy lagi dan seterusnya. Bahkan ada yang averaging menggunakan step yang cukup pendek, seperti 20 atau 10 pips. Jadi setiap 10 pips harga turun buy lagi 10 pips buy lagi dan seterusnya. Lalu apa tujuan trader melakukan averaging? Jadi tujuan utama trader melakukan averaging adalah saat ada posisi buy, dan harga turun maka mereka akan buy lagi, turun buy lagi, dan ketika harga naik, mereka akan close di tengah dalam kondisi profit. Lalu bagaimana pandangan saya tentang averaging? Jadi saya pribadi tidak melakukan averaging dan justru secara pribadi dalam tanda kutip mengharamkan averaging. Lalu apa alasan saya menjauhi sistem averaging? Ada banyak alasan. Pertama, jika kita melakukan averaging itu sangat beresiko. Memang benar dalam jangka pendek kalau teman-teman melakukan averaging, teman-teman akan memiliki win rate sangat tinggi, dan hasilnya cenderung akan selalu profit, karena jika tidak profit tidak di-close. Jadi jika kita melihat histori atau grafik balance dari sistem averaging, akan terlihat selalu profit. Karena posisi tidak akan di-close jika tidak profit. Jadi sebagai contoh, di sini kita buy, turun buy lagi, turun lagi buy lagi, turun lagi buy lagi, turun lagi buy lagi, begitu harga mulai balik arah atau koreksi dan secara akumulasi profit baru kita close semua dalam kondisi profit. Dan memang benar, dalam jangka pendek sistem ini sangat profitable, tetapi sistem ini akan berbahaya dalam jangka panjang. Karena sekali kita salah, dan harga tidak balik arah, resikonya adalah margin call. Percuma teman-teman mengumpulkan profit selama ini, jika sekali salah akibatnya margin call. Karena margin call itu menghabiskan balance yang kita depositkan dan juga semua profit yang sudah susah-susah kita kumpulkan dari awal. Dan bagi saya margin call adalah hal konyol dalam industri trading. Jadi, itu kenapa saya pribadi dalam tanda kutip mengharamkan averaging. Nah, apalagi di luar sana banyak orang yang melakukan averaging dengan step yang pendek, misalnya, 10 pips atau 20 pips. Karena harga bisa saja turun dan tidak terjadi koreksi. Jadi jika harga turun terus ke bawah, lalu koreksi tapi tidak sampai break even, turun lagi ke bawah, dan koreksi lagi tidak sampai break even dan turun lagi, maka akun teman-teman dalam kondisi berbahaya, dan beresiko mengalami hal konyol yaitu margin call. Lalu pasti ada yang membantah, "Mas, kalau saya averaging dengan ketahanan sangat tinggi, misalnya ketahanan 10.000 pips kan tidak margin call?" Betul, memang tidak margin call. Tetapi akun teman-teman akan floating minus berkepanjangan, yang akhirnya membuat akunnya tidak produktif. Apalagi yang sering saya lihat di luar sana, averaging digabungkan dengan martingale. Jadi martingale itu adalah melipat gandakan posisi ketika loss. Nah, jika averaging dan martingale ini digabungkan, memang dalam jangka pendek hasilnya sangat profitable. Kalau teman-teman lihat di luar sana banyak robot atau AI yang menggunakan sistem ini. Jadi misal saya open posisi buy 1 lot, dan market turun 50 pips, saya akan buy lagi 2 lot, turun lagi 50 pips saya buy lagi 4 lot, turun lagi buy lagi 8 lot dan seterusnya. Nah, martingale itu tidak selalu 2 kali lipat, ada yang kelipatan 1,5, ada yang 1,2, jadi tergantung dari settingan EA atau trader itu sendiri. Dan bagi saya, sistem combo ini adalah sistem yang sangat-sangat berbahaya dalam jangka panjang, apalagi jika teman-teman mengelola dana nasabah atau dana perusahaan. Tapi, biasanya perusahaan-perusahaan besar tidak mau menaruh uang di trader yang menggunakan sistem ini. Karena teman-teman akan mengalami drawdown yang cukup besar dan jika sekali salah, maka teman-teman bisa langsung selesai semua portofolionya.
Dan sebagai trader pasti ada hari di mana kita salah. Nah, kalau teman-teman masih berusaha menyangkal, jika saya menggunakan ketahanan yang bagus, seperti contoh di Euro USD, mungkin pergerakannya hanya cuma beberapa pips, nah ini mungkin teman-teman melihatnya di TFM 15, M30, atau H1, tapi jika teman-teman melihat di chart daily, atau weekly, atau monthly, teman-teman akan melihat pergerakannya sampai ribuan pips. Jadi jika kita buy di area ini, dan ditahan sampai sekarang, mungkin bisa jadi tidak MC. Tapi akun kita menjadi tidak produktif, karena kita hanya akan berdoa menunggu harga balik arah. Dan itu, bagi saya secara psikologis dan sistem trading sudah tidak sehat. Karena tujuan kita deposit di trading adalah agar akun kita bertumbuh. Untuk apa kita deposit trading hanya untuk menahan floating minus berkepanjangan? Karena saya pernah bertemu trader yang menggunakan sistem ini. Beliau deposit $2.000 dan sekarang akunnya jadi $3.000. Tapi, equity-nya tinggal $200, dan akhirnya dia melakukan locking atas bawah. Akhirnya akunnya cuma menahan minus selama hampir 1 tahun, dan tidak kemana-mana. Dan bagi saya itu tidak ada gunanya. Karena jika dia sampai melakukan locking, artinya dia tidak bisa menghadapi ketika salah posisi, dan akhirnya di-lock, artinya saya garansi dia juga tidak bisa membuka lockingannya. Dan kalaupun dibuka tidak ada jaminan harga akan bergerak sesuai arah kita. Lalu apa yang harus dilakukan jika posisi kita salah? Saya pribadi sangat bersyukur melakukan stop loss. Kemudian kerugian kita saat melakukan averaging adalah 1. Bisa mengalami margin call. Kedua, kalaupun tidak margin call, akun kita akan mengalami floating loss berkepanjangan dan tidak produktif. Karena kita hanya akan menunggu harga balik arah, dan itu bisa jadi berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Yang ketiga, adalah teman-teman tidak bisa melihat peluang lain yang muncul di market. Pikiran kita hanya akan fokus ke floating minusnya. Sebagai contoh di chart ini, saya memiliki posisi buy di Euro USD, dan jika harga ternyata turun dan saya averaging, maka saya hanya akan memikirkan, kapan sih harga Euro naik? Kapan sih saya BEP? Dan kalau ternyata terus turun, maka kita hanya akan trading dengan berharap, dan itu tidak sehat, karena kita trading bukan lagi menggunakan strategi, tapi dengan berharap. Nah, jika saya stop loss di sini, dan harga melakukan pullback, mungkin saya bisa melihat peluang sell, dan saya bisa sell di sini, harga turun, dan profit. Tapi karena kita averaging dan hanya memikirkan floating minus, mungkin kita tidak akan melihat peluang sell di sini. Karena kita hanya memikirkan floatingan minus buy. Keempat, ini yang jarang disadari. Coba bayangkan jika uang kalian dalam kondisi floating minus yang semakin hari semakin besar. Kita cenderung akan melihat chart selama 24 jam dengan berharap, dan akhirnya berdampak ke kesehatan mental, dan emosi kita. Dan akhirnya yang terjadi adalah, kita susah tidur, gelisah, mau makan cemas, jadi mudah marah dengan keluarga dan teman, mau kumpul-kumpul sibuk memikirkan floating minus, dan akhirnya kalian menjadi orang yang gelisah terus hidupnya. Dan bayangkan jika teman-teman harus hidup dengan kondisi seperti itu setiap hari. Dan bagi saya itu adalah kerugian yang lebih besar daripada kita melakukan cut loss. Dan itu sudah tidak sesuai dengan sistem dan tujuan awal kita terjun di industri trading. Bukankah tujuan kita trading agar kerja bebas waktu dan finansial serta hidup dengan tenang? Jadi, dari itulah alasan saya pribadi mengharamkan averaging. Dan ada satu bonus alasan kenapa averaging ini sangat tidak saya rekomendasikan. Jadi, averaging ini membuat teman-teman tidak disiplin. Misalkan kita punya posisi buy di Euro USD dan saya punya batasan cut loss di sini. Tapi di sini saya tidak melakukan cut loss. Tapi saat harga turun saya buy lagi, turun lagi buy lagi, turun lagi saya buy lagi. Begitu harga balik lagi ke area ini, saya close semua dalam posisi profit. Nah, sekali teman-teman melakukan itu, yaitu breaking the rule, kita biasanya akan ketagihan. Sekali teman-teman ketagihan, teman-teman akan melakukannya lagi. Pertanyaannya adalah, jika besok harga kena area cut loss saya, apakah saya akan cut loss kalau kemarin saya melakukan averaging? Jawabannya pasti tidak cut loss. Karena kita akan berpikir, kemarin saya averaging baik-baik saja, masa sekarang tidak selamat? Dan teman-teman akan merasa, pasti bisa averaging dan profit lagi. Maka besok jika kasus kedua terjadi, teman-teman buy, turun ditahan dan buy lagi, turun lagi buy lagi, semakin turun buy lagi, dan semakin turun dan semakin turun. Dan di sini kita mulai jadi religius, dan berdoa agar harga balik, minimal BEP. Memang, tidak ada yang salah dengan berdoa, dan berdoa itu bagus.
Tapi di sini harga semakin turun, dan hampir MC. Kemudian harga mulai naik. Di sini teman-teman mulai senang, dan harga naik, semakin naik. Sampai di sini kurang lebih hasilnya BEP, teman-teman close semua transaksi dan merasa sangat beruntung. Dan itu adalah kedua kalinya teman-teman melakukan averaging. Pertanyaannya, jika dua kali teman-teman melakukan itu, apakah ketiga teman-teman akan cut loss? Jawabannya pasti tidak cut loss. Karena dalam pikiran kita, kemarin sudah dua kali dan baik-baik saja, masak sekarang MC? Nah, itu yang membuat kita kecanduan. Dan yang jadi masalah adalah, akan ada hari di mana kita salah posisi, dan market trending dan tidak kembali, bahkan tidak sempat BEP, dan pada saat itu terjadi, teman-teman akan mengalami margin call, dan semua profit yang sudah kita kumpulkan dari awal akan lenyap dan tidak ada gunanya. Ingat, sebagai trader, salah itu pasti, loss itu pasti. Bahkan loss beruntun juga pasti akan kita alami. Jadi, jangan sampai sekali salah, resikonya adalah margin call. Jadi kesimpulannya adalah, apakah averaging layak atau tidak? Jadi, jika kalian baru akan memulai trading, saran saya jangan melakukan averaging. Karena sekali teman-teman melakukan itu, teman-teman akan kecanduan dan akan merusak mental dan psikologis. Dan secara rule dan tujuan trading sudah tidak sesuai. Saran saya, jika teman-teman akan trading, maka rencanakan dengan matang, di mana titik entry, di mana titik SL, di mana titik TP, dan berapa resiko per transaksi jika saya salah. Karena jika kalian cut loss, kalian akan memiliki pikiran yang jernih untuk transaksi berikutnya, tanpa terganggu floating loss karena transaksi sebelumnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena akan selalu ada video terbaru dari channel ini.